Kali ini kita akan mengingat kembali perjalanan karir Shin Tae-yong bersama timnas kita. Ditunjuk Juni tahun 2020 dan berakhir di Januari 2025. Banyak rekor-rekor dan sejarah yang dibuat Coach STY bersama timnas kita. Penasaran apa saja? Mari simak video ini. Kualifikasi Piala Dunia 2022. Shin Tae-yong datang di saat yang sulit. Timnas Indonesia terpuruk di dasar klasemen kualifikasi Piala Dunia 2022. 6 pertandingan, 6 kekalahan. Di 2 pertandingan sisa dia langsung melakukan gebrakan dengan memangkas generasi pemain. Dia tidak membawa pemain-pemain yang sudah berumur, melainkan pemain-pemain muda seperti Rizky Ridho, Arhan Asnawi, dan Egy yang menjadi andalan baru timnas dan hingga saat ini. Di 2 pertandingan terakhir kualifikasi Piala Dunia 2022, STY langsung menunjukkan sentuhan magisnya. Meski belum meraih kemenangan, timnas Indonesia mampu menahan imbang Thailand dan memberikan perlawanan sengit kepada Vietnam. Ini adalah awal dari perubahan besar di sepak bola Indonesia. Piala Asia 2023. Indonesia masuk grup neraka bersama Irak, Jepang, dan Vietnam. Kita kalah melawan Irak dan Jepang, tapi kita mampu meraih 1 kemenangan penting atas Vietnam dan lolos ke babak 16 besar karena mendapat peringkat 3 terbaik. Sejarah tercipta. Untuk pertama kalinya Indonesia lolos dari fase grup Piala Asia. Di babak 16 besar, kita harus mengakui keunggulan Australia. Langkah kita terhenti di sini. Tapi perjuangan timnas Indonesia patut kita apresiasi. Kita telah menunjukkan bahwa kita bisa bersaing dengan tim kuat Asia. Kualifikasi Piala Dunia 2026 dimulai dari ronde pertama melawan Brunei Darussalam. 2 leg kita sikat habis. Agregat 12-0. Indonesia melaju ke ronde kedua. Di ronde kedua kita tergabung dalam grup yang cukup berat bersama Irak, Vietnam, dan Filipina. Timnas Indonesia tampil memukau. 3 kemenangan, 1 seri, dan 2 kekalahan. Kita menjadi runner-up grup dan lolos ke ronde ketiga. Sejarah tercipta. Untuk pertama kalinya Indonesia lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia, dan dengan lolosnya ke ronde ketiga kita juga lolos otomatis ke Piala Asia 2027 nanti. Shin Tae-yong membuktikan kualitasnya sebagai pelatih hebat. Ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Grup neraka menanti. Jepang, Arab Saudi, Australia, Cina, Bahrain, dan Indonesia. Setelah 6 pertandingan dilalui, kita meraih 1 kemenangan penting atas Arab Saudi. 3 kali seri dan 2 kali kalah. Kita berada pada peringkat 3 klasemen sementara dengan sisa 4 pertandingan. Kita masih berpeluang besar lolos ke Piala Dunia 2026. Kemenangan atas Arab Saudi juga merupakan rekor baru. Untuk pertama kalinya Indonesia mengalahkan Arab Saudi. Sayangnya di tengah perjuangan timnas Indonesia, PSSI memutuskan untuk memecat Shin Tae-yong. Keputusan yang menuai banyak kritik dan protes dari supporter. Tapi sebagai pecinta timnas Indonesia, kita harus tetap mendukung siapapun pelatihnya. Mari kita doakan yang terbaik untuk timnas Indonesia di masa depan. Piala AFF 2020. Di fase grup Indonesia tampil mengejutkan. Bermodalkan pemain muda, kita berhasil menjadi juara grup dengan 10 poin dari 4 pertandingan. Di semifinal, kita bertemu Singapura. Di leg pertama semifinal, Indonesia bermain imbang 1-1 dengan Singapura. Di leg kedua, kita kembali bermain imbang 2-2 di waktu normal. Pertandingan harus dilanjutkan ke babak extra time. Di babak ini, Indonesia mencetak 2 gol, termasuk gol bunuh diri pemain Singapura, dan lolos ke final dengan agregat 5-3. Lawan kita di final adalah Thailand. Di final, Indonesia harus mengakui keunggulan Thailand. Kita kalah 4-0 di leg pertama dan hanya mampu bermain imbang 2-2 di leg kedua. Agregat 6-2 untuk Thailand dan Indonesia kembali gagal menjadi juara. Ini adalah final ke-6 yang gagal kita menangkan. Tapi ada 2 hadiah hiburan untuk kita. Arhan Pratama menjadi pemain muda terbaik dan timnas Indonesia meraih penghargaan tim paling fair play. Piala AFF 2022. Di fase grup Indonesia tampil cukup baik dan berhasil lolos ke semifinal. Di semifinal, kita bertemu Vietnam. Di leg pertama semifinal, Indonesia bermain imbang 0-0 dengan Vietnam di Gelora Bung Karno. Di leg kedua, kita harus mengakui keunggulan Vietnam dengan skor 2-0. Langkah Indonesia terhenti di semifinal.
Pemain muda Indonesia Marcelino Ferdinand dinobatkan sebagai pemain muda terbaik di turnamen ini. Piala AFF 2024 menjadi ajang pembuktian bagi talenta-talenta muda Indonesia. Sintayong memanggil pemain-pemain muda potensial untuk membangun timnas masa depan. Rata-rata usia pemain kita hanya 20,3 tahun. Arkan Kaka 17 tahun menjadi pemain termuda dan Asnawi Mangkualam 25 tahun menjadi pemain paling senior. Sayangnya langkah timnas Indonesia harus terhenti di babak grup. Kita hanya mampu meraih 1 kemenangan, 1 seri, dan 2 kekalahan. Hasil yang kurang memuaskan. Tapi semangat juang para pemain muda patut kita apresiasi. Perjalanan timnas Indonesia U23 di Piala AFC U20 2024 dimulai dari babak kualifikasi. Kita berhasil mengalahkan Taiwan dan Turkmenistan untuk melaju ke babak utama. Di Piala AFC U23, kita tergabung dalam grup yang sulit bersama tuan rumah Qatar, Australia, dan Yordania. Setelah kalah dari Qatar di pertandingan pertama, kita bangkit dan berhasil mengalahkan Australia serta Yordania. Kita lolos sebagai runner-up grup. Di babak 8 besar, Indonesia harus berhadapan dengan Korea Selatan, negara asal pelatih kita, Sintayong. Pertandingan yang luar biasa. Setelah bermain imbang 2 sama selama 120 menit, Indonesia berhasil mengalahkan Korea Selatan di drama adu penalti dengan skor 11-10. Hasil yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Indonesia melaju ke semifinal dan menghadapi Uzbekistan. Sayang, langkah kita harus terhenti di sini. Kita kalah 2-0 dan gagal melaju ke final. Di perebutan tempat ketiga, kita kembali kalah dari Irak dengan skor 1-2. Meski gagal meraih medali, kita harus tetap bangga dengan perjuangan timnas Indonesia U23. Setelah gagal di Piala AFC U23, Indonesia masih memiliki kesempatan untuk lolos ke Olimpiade Paris melalui babak play-off. Kita harus menghadapi wakil dari benua Afrika, Guinea. Sayang, lagi-lagi kita harus menelan kekalahan 0-1. Langkah Indonesia untuk menuju Olimpiade harus terhenti di sini. Di pertandingan ini, Sintayong beberapa kali melakukan protes keras kepada wasit karena dianggap tidak fair. Akibatnya, STY diganjar kartu merah oleh wasit. Di turnamen AFF U23, Indonesia tergabung dalam grup yang cukup menantang bersama Malaysia dan Timor Leste. Pertandingan pertama melawan Malaysia, kita harus menelan kekalahan 1-2. Tapi kita bangkit dan berhasil mengalahkan Timor Leste 1-0 di pertandingan kedua. Kita lolos ke semifinal sebagai runner-up. Di semifinal, kita menghadapi tuan rumah Thailand. Pertandingan yang sangat sengit dan mendebarkan. Tapi dengan semangat juang yang tinggi, timnas Indonesia U23 berhasil mengalahkan Thailand dengan skor 3-1. Kita melaju ke final. Di final, kita bertemu Vietnam. Pertandingan yang sangat dramatis dan menegangkan. Setelah bermain imbang, pertandingan harus ditentukan melalui adu penalti. Sayang, Dewi Fortuna belum berpihak pada kita. Kita kalah 6-5 dan harus puas menjadi runner-up. Piala AFC U20 2022. Turnamen ini kita mulai dari babak kualifikasi. Bergabung dengan Vietnam, Timor Leste, dan Hong Kong, kita menjadi juara grup. Sapu bersih 3 pertandingan dan lolos ke babak utama. Di Piala AFC U20, kita bergabung di grup neraka bersama Uzbekistan, Irak, dan Suriah. Dari 3 pertandingan kita berhasil meraih 4 poin. 1 kali menang, 1 imbang, 1 seri. Kita memiliki poin yang sama dengan Uzbekistan tetapi kalah selisih gol. Kita harus puas di peringkat ketiga dan gagal melaju ke babak selanjutnya. Sintayong membawa kombinasi pemain muda dan senior di SEA Games 2021. Ada Hernando, Marcelino, Asnawi, Sadil, Ridho, Witan, serta 2 pemain senior, Mark Klok dan Ricky Kambuaya. Timnas Indonesia U23 tampil cukup baik di fase grup dan berhasil lolos ke semifinal sebagai runner-up. Di semifinal, kita harus mengakui keunggulan Thailand. Kita kalah 1-0 dan harus berjuang di perebutan medali perunggu. Pertandingan yang sangat menentukan. Di perebutan medali perunggu, kita bertemu Malaysia. Pertandingan yang sengit dan dramatis. Setelah bermain imbang, pertandingan harus ditentukan melalui adu penalti. Dan akhirnya Indonesia berhasil meraih medali perunggu setelah menang adu penalti 4-3. Piala AFF U19 2022. Di turnamen ini kita berada satu grup dengan Vietnam, Thailand, Filipina, Myanmar, dan Brunei. Kita tampil perkasa di grup. Menang 3 kali dan seri 2 kali, tidak pernah kalah.
Kita memiliki poin yang sama dengan Vietnam dan Thailand, sama-sama 11. Tetapi secara head-to-head perjumpaan ketiga negara ini kita kalah jumlah gol. Kita tidak mencetak gol sedangkan Vietnam dan Thailand mencetak 1 gol. Kita harus puas di peringkat ketiga dan gagal lolos ke babak selanjutnya. Sahabat Garuda, inilah akhir dari perjalanan Shin Tae-yong bersama Timnas Indonesia. Banyak cerita, banyak kenangan, banyak pelajaran yang telah ia berikan. Ia datang dengan keraguan, pergi dengan meninggalkan jejak yang tak terlupakan. Shin Tae-yong bukan hanya sekadar pelatih, ia adalah guru, motivator, dan inspirasi bagi sepak bola Indonesia. Shin Tae-yong telah mengubah mental pemain kita, membuat mereka lebih percaya diri, disiplin, dan berani. Ia mengajarkan pentingnya gizi, memperbaiki keterampilan dasar, dan membangun fondasi yang kuat untuk sepak bola Indonesia di masa depan. Ia telah menorehkan sejarah, mencetak rekor-rekor yang mungkin tak pernah kita bayangkan sebelumnya. Terima kasih Coach Shin Tae-yong. Terima kasih atas dedikasi, kerja keras, dan cinta yang telah engkau berikan untuk Timnas Indonesia. Engkau akan selalu menjadi bagian dari sejarah sepak bola Indonesia. Jasamu akan selalu kami kenang. Dan untuk kita para pendukung Timnas Indonesia, siapapun pelatihnya, kita harus tetap mendukung Timnas kita. Karena Timnas ini adalah milik kita bersama, mimpi kita bersama, dan kebanggaan kita bersama. Mari kita teruskan perjuangan untuk meraih mimpi-mimpi indah di masa depan.